Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahim. Baik, kita lanjutkan materi kita. Saya ucapkan selamat bertemu kembali. Kita kemarin libur kurang lebih 2 minggu. Hari ini kita lanjutkan pertemuan kita, pertemuan yang pertama untuk semester genap. Adapun materi kita pada hari ini yaitu dengan tema atau judul senang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Perlu kalian ketahui bahwa untuk ilmu itu hukumnya wajib, baik laki-laki ataupun laki-laki yang mukmin, yang muslim ataupun yang perempuan. Sabda Nabi Muhammad SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Untuk ilmu itu wajib, baik kaum muslimin laki-laki dan perempuan. Hadis Nabi yang lain menyatakan, tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai ke liang kubur. Mengapa kita dianjurkan untuk ilmu? Karena dengan ilmu itulah kita bisa memerangi kebodohan yang ada di diri kita. Adapun ilmu yang wajib untuk kita atau yang kita pelajari, yang kita tuntut adalah ilmu yang utama adalah ilmu tentang tauhid. Kemudian ilmu tentang syariat. Ilmu tentang tauhidnya adalah ilmu tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib untuk dituntut, tidak bisa diwakilkan. Kemudian ilmu yang wajib juga untuk dipelajari adalah ilmu tentang syariat, baik itu ilmu tentang sholat, ilmu tentang puasa, ilmu tentang zakat. Itu merupakan ilmu yang wajib dipelajari buat untuk setiap kita, tidak bisa diwakilkan. Adapun ilmu yang tidak ilmu yang wajib untuk kita tuntut tapi bukan sifatnya individu, artinya cukup jika ada di kampung kita yang sudah menuntutnya, maka kita tidak wajib untuk menuntutnya, yaitu ada ilmu misalnya ilmu tentang gempa bumi, ilmu tentang kedokteran, tentang kesehatan. Nah itu jika ada di kampung kita sebagian atau beberapa orang yang menuntutnya, kita tidak wajib untuk menuntutnya. Tidak mungkinlah semua orang sekolah kedokteran. Nanti kalau semuanya sekolah kedokteran, lalu siapa yang mau berobat? Gitu pemahamannya. Pertama, pengertian menuntut ilmu. Pengertian menuntut ilmu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu diartikan pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode serta yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan atau kepandaian tentang soal duniawi, akhirat, lahir batin dan sebagainya. Itu pengertian daripada ilmu. Nah, adapun menurut bahasa Arab, ilmu itu adalah cahaya. Sebagaimana perkataan seorang ulama kita mengatakan al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Mengapa ilmu dikatakan cahaya, kayak lampu, kayak sinar? Karena dengan adanya ilmu itu kita bisa nampak. Kayak lampu malam hari, gelap tak nampak. Tapi berkat ada sinar, ada cahaya, kita tahu, oh ini jalan, oh ini lubang. Jadi kita bisa arahnya, ini pintu. Itulah ilmu itu kayak cahaya. Kita tuh kayak ibaratnya kalau kita di dunia ini gelap, tidak nampak. Mana benar, mana salah, mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang jahat, mana yang boleh dilakukan, mana tidak. Tapi dengan ilmu itu kita bisa tahu, oh ini benar, ini salah, oh ini baik, ini buruk, oh ini jahat. Nah, jadi dengan ilmu itu kita bisa membedakan. Jadi seolah kayak gitulah, kayak kita di malam hari gelap gulita, lalu ada cahaya sehingga kita tahu arah. Nah, jadi dengan ilmu di dunia ini dengan adanya kegelapan, dengan ilmu kita bisa nampak. Nah, jadi seolah ilmu itu adalah kayak cahayanya. Al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Dengan cahaya itu kita bisa nampak yang benar dan yang salah.
Klasifikasi ilmu dilihat dari hukum mempelajarinya. Yaitu yang Bapak bilang tadi. Pembagiannya ada dua. Ada ilmu fardhu ain, artinya ilmu yang wajib dituntut untuk setiap individu, tidak bisa diwakilkan. Misalnya ilmu tentang agama, tentang akidah, tentang syariat, tentang akhlak. Itu ilmu yang wajib untuk dituntut. Namanya ilmu fardhu ain. Lalu ada lagi ilmu fardu kifayah. Artinya jika ada sebagian orang di kampung kita, di daerah kita yang mempelajarinya, maka cukuplah dia saja dan terwakil ya. Jika tidak ada satu orang pun yang menuntutnya, maka semuanya berdosa. Contohnya ilmu tentang memandikan jenazah, mengapankan jenazah, menguburkannya, itu namanya ilmu fardu kifayah. Kalau di sini dicontohkan seperti ilmu tentang kedokteran, tentang fisika, tentang geografi, astronomi, ini tentang matematika. Jika ada sebagian di kampung kita yang sudah mempelajarinya, maka gugur kewajiban kita. Itu contoh daripada ilmu tentang fardu kifayah. Yang ketiga, keutamaan dan kemuliaan untuk orang yang menuntut ilmu. Ini banyak sekali kemuliaan orang yang menuntut ilmu itu. Jadi orang yang menuntut ilmu itu tidak akan sia-sia, pasti derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, keutamaannya menjadikan manusia memiliki keunggulan dari makhluk yang lain. Kayak Nabi Adam saja, saking karena punya ilmunya, malaikat saja disuruh sujud oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat derajat Nabi Adam. Padahal Adam baru saja diciptakan. Sedangkan malaikat sudah lama. Tapi karena Nabi Adam punya ilmu, itu malaikat disuruh oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Firman Allah yang sudah Bapak bacakan tadi itu. Yang kedua, Allah mengangkat derajat manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuju fansuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir." Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Dan yang ketiga, ilmu merupakan warisan para nabi. Jadi nabi itu tidak mewariskan harta, tidak mewariskan kekayaan, tidak mewariskan kedudukan, jabatan, tetapi para nabi itu mewariskan ilmu. Sebagaimana yang dikatakan sabda Nabi Muhammad SAW, "Innal ulama warasatul anbiya." Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan uang dan tidak mewariskan dinar dan dirham. Innama warithul ilma. Sesungguhnya para nabi itu mewariskan ilmu. Faman hada bihi faqad akhadha bihaddin wafir. Sungguh tetapi mereka para nabi itu hanya mewariskan ilmu, maka siapa yang mengambil ilmu warisan dari nabi itu, sungguh dia telah mengambil bagian yang besar. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Jadi para nabi tidak mewariskan harta, tidak mewariskan uang yang banyak, tidak mewariskan jabatan, tetapi para nabi mewariskan ilmu. Jadi siapa yang mengambil bagian warisan Nabi itu, sungguh dia telah mengambil bagian yang banyak sekali. Makanya para ulama itu harus kita ikuti, ulama yang lurus, karena mereka merupakan pewaris para Nabi yang mendapatkan bagian ilmu-ilmu yang diwariskan para Nabi. Yang keempat, ilmu adalah imamnya amal. Ilmu adalah imamnya amal. Sebab orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya tertolak. Jadi kalau kita mau beramal harus punya ilmu. Tidak mungkin kita mau sholat tapi tak tahu tata caranya. Mau puasa tapi tidak tahu caranya. Bagaimana yang membatalkan puasa, kapan mulai sahur, lalu berbuka itu kapan. Jadi harus punya ilmunya. Maka ilmu seperti imamnya amal. Orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya tertolak. Sebagaimana suatu kisah diceritakan bahwa ada seseorang yang lagi tidur di masjid. Lalu ada seorang yang lain lagi sholat.
Lalu setan itu mau menggoda orang yang sholat tapi takut sama orang yang sedang tidur dalam masjid. Lalu ditanya oleh Nabi, kamu mau menggoda orang salat tapi kamu takut sama orang yang tidur. Bagaimana ini? Kata si iblis, aku mau menggoda orang salat tapi yang dekat orang salat itu ada orang yang berilmu. Aku lebih takut sama orang yang berilmu daripada ahli ibadah. Banyak ibadah tapi tak ada ilmunya, maka ilmunya sia-sia, tidak mendapatkan manfaat. Jadi pentingnya punya ilmu itu. Inilah untuk pertemuan pertama semester genap ini Bapak cukupkan sampai sekian dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat manfaat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.